Chery Tiggo 8 CSH. Ini sebenarnya sebuah mobil yang cukup kontroversial sejak kedatangan di Indonesia ya. Tapi terlepas dari semua hal itu, kalau misalnya kita lebih serius untuk melihat lebih dalam atau mengenal lebih jauh gitu ya, gaya banget bahasa gue. Ini adalah sebuah SUV yang menurut gue paling oke saat ini di Indonesia. Apalagi ketika BBM tuh sekarang lagi melambung tinggi banget gitu ya. Jadi harapannya dia bisa jadi sebuah solusi. Solusi apa sih? Yuk kita bahas sekarang juga. Pertama soal desain, apa masih perlu kita bahas desainnya? Tapi secara keseluruhan dia memang punya desain yang cenderung main aman, yang disukai sama hampir kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Dari mulai bagian grillnya, tampang keseluruhannya ya gue suka. Terutama warnanya, untuk warna yang ini gue suka banget ya. Selebihnya kita bahas yang lain aja yuk. Nah, yang pertama dan yang paling utama adalah ruang kabinnya. Jadi dia itu SUV 7-seater. 7-seater, 7 penumpang. Ini yang paling banyak banget disukai di Indonesia, apalagi dia SUV gitu ya. Udah gitu, kabinnya juga nggak cuma sekedar muat banyak, yang AC-nya nggak dingin dan lain-lain. Enggak lah, gue jamin nggak kayak gitu, karena secara ini AC-nya juga cukup dingin. Tapi kita bakal ngebahas yang jauh lebih menarik menurut gue. Pertama dari joknya. Ini joknya semuanya udah kulit, didudukinnya enak dari baris pertama sampai baris ketiga. Udah gitu, khusus untuk bagian depan dia ada ventilatednya, jadi lu bisa pakai AC dan bisa pakai penghangat. Kalau lagi keluaran malam-malam gitu kan dingin nih, pakai penghangat. Kalau lagi siang panas kayak sekarang pakai pendingin. Dan kalau misalnya Queen ya, Chery nyebutnya Queen, jadi yang di sebelah gini, di penumpang depan yang sebelah itu, dia bahkan ada kursi pijitnya, jadi dijamin dia nggak bakal tantrum atau nggak bakal rungsing ketika diajak jalan jauh, karena pastinya anti pegel. Terus fitur-fiturnya juga banyak banget untuk memanjakan semua penumpangnya. Panoramic sunroof, walaupun kebanyakan orang bilang ini sebuah gimmick, tapi tetap aja ketika ada di dalam kabin yang mobilnya itu punya panoramik, itu jadi berasa lebih lega dan lebih mewah. Udah gitu layarnya gede banget, 15 inci lebih, yang ini kita bisa mengoperasikan berbagai hal atau fitur-fitur yang ada di mobil ini. Mulai dari yang simple kayak misalnya konektivitas, dia Apple CarPlay sama Android Auto itu udah ada semuanya. Udah gitu juga dia punya kamera 540 yang udah high definition 2,4K. Jadi memang gambarnya jernih banget, lengkap banget, dan ini ngebantu banget ketika kita lagi di tempat-tempat atau kondisi yang sempit, ekstrim segala macam. Jadi lebih memudahkan ketika ada fitur si kameranya itu. Terus udah gitu konsol tengahnya juga ini cukup lengkap. Ada wireless charging 50 watt yang bukan cuma sekedar gimmick yang kalau ditaruh tuh handphone panas doang, ngecasnya enggak. Nah ini dijamin tetap berfungsi karena juga baterainya bakal bertambah banget. Ini tetap oke. Terus ada mode-mode berkendara, ada pilihan HEV dan juga EV-nya, karena ini PHEV jadi kita bisa milih untuk pakai listrik murni atau pakai mesin bensin atau dua-duanya. Udah gitu di bagian bawahnya juga masih ada tempat penyimpanan. Terus untuk posisi duduknya juga ini cukup enak karena pengaturan joknya ini udah elektrik gitu ya. Jadi kita bisa nyari posisi berkendara yang ideal. Setirnya juga udah tilt dan teleskopik, jadi cukup gampang untuk mencari posisi yang ergonomis. Di bagian belakangnya ini tuh ada sensor yang bisa ngasih reminder ke kita kalau misalnya kita lengah di jalan atau lalai atau ngantuk atau apapun, dia bakal bisa ngebaca gitu ya, ada sensornya. Jadi ntar sini ada reminder kalau kita lagi nggak fokus pas lagi nyetir. Nah sisanya sebenarnya udah cukup lengkap banget. Pertama audionya gue suka, dia pakai 12 speaker yang suaranya top abis. Jadi memang ketika kita di perjalanan itu beneran jadi sebuah hiburan di dalam kabin lah. Udah gitu dari sisi safety-nya ini juga cukup lengkap. Ada 10 airbag, lu bayangin, mulai dari setir ya, terus di bagian dashboardnya, di sini, di kaki, di belakang, pokoknya semuanya totalnya ada 10 airbag. Dan dia juga udah didukung sama 14 item ADAS yang bikin perjalanan kita tuh jadi lebih praktis gitu ya kalau gue bilang ya, karena semuanya kebantu sama sensor-sensor dan juga radar yang ada di mobil ini. Nah kemudian yang gak kalah penting dan ini yang jadi salah satu bagian menariknya adalah dia udah pakai teknologi Chery Super Hybrid CSH. Ini yang menarik, kenapa? Karena
untuk sebuah SUV keluarga yang ada 7 penumpang, kita estimasiin dia bakal ngangkut penumpang penuh gitu ya. Ini bakalan boyo apa enggak nih gitu, apalagi mesinnya cuma 1500 cc. Iya sih turbo, kalaupun memang secara dari mesinnya aja udah ngangkat, BBM-nya pasti bakal boros banget karena penumpangnya penuh dan pakai turbo. Nah tapi karena ada motor listrik, itu yang bikin dia tuh jadi tetap punya efisiensi yang tinggi dan performa yang jauh, bahkan untuk sebuah SUV pun ini jauh lebih menyenangkan. Dan apa ya, kayak mau di kondisi kayak gimana pun lu tetap ngisi, mau tanjakan, mau kita di tol gitu, itu no issue lah untuk performa. Nah jadi dia pakai mesin bensin 1500 cc turbo yang kalau digabungin sama motor listrik itu tenaganya tuh sekitar 204 PS tenaganya, dan torsinya itu 310 Nm. Ini emang jauh di atas rata-rata sebuah SUV 1500 cc turbo gitu, karena dia memang ditambahin sama motor listrik. Dan asiknya, berbagai macam mode berkendara itu yang bikin kita tuh bisa kayak berstrategi gitu. Kalau misalnya di perkotaan kita pakainya apa, kalau misalnya kita mau jalan jauh kita pakainya apa. Jadi memang beneran fleksibel banget. Gambaran sederhananya mungkin gini, kalau ketika lo mau ngisi bensin tapi bensinnya sekarang lagi mahal, terus udah gitu juga SPBU-nya ngantri, males ya, udahlah ngecas aja, jauh lebih irit, jauh lebih murah juga gitu ya, dan tetap bisa ngajak kita berjalan. Untuk mode EV-nya sendiri ini bisa pakai sampai 90 km ya, atau sekitar 90 sampai 100 km lah, tergantung dari gaya berkendara, tanpa perlu bensin setetes pun. Tapi kalau misalnya kita mau jarak jauh, kita isi semuanya nih, bensinnya kita fullin, listriknya juga baterainya kita isi full, itu bisa ngajak mobil ini sampai 1300 km lebih. Itu gokil nggak sih? Beneran emang fleksibel banget, jadi bisa kemana aja. Nah, kenapa tadi gue bilang sini ada mode gitu? Sini ada mode berkendara, ada eco, ada sport gitu. Kita tergantung mau kebutuhannya apa, dan itu beda-beda. Tapi demi efisiensi kadang gue harian pakainya yang eco aja, itu tenaganya udah enak. Kenapa ya? Karena memang torsi dari listrik itu kan instan gitu, dan di kecepatan rendah itu rata-rata yang aktif itu cuma listriknya doang, sementara mesinnya itu cuma nambahin pas ketika butuh tenaga tambahan. Panas banget itu kayaknya, tapi di dalam adem nih karena AC-nya adem. Terus ada power mode yang bisa kita pilih. Yang pertama HCV, ini untuk orang-orang yang nggak mau ribet, lo tinggal jalan aja, biar si komputernya yang bekerja kapan harus mengaktifkan bensin, kapan harus mengaktifkan EV-nya. Atau kalau lo pengen listriknya doang, ini juga ada mode EV. Kita tinggal pencet aja EV, jadi yang aktif cuma listriknya doang, mesin bensinnya itu cuma sebagai genset atau diem kalau memang baterainya masih mencukupi. Dan yang terakhir ada EV Plus. Nah ini yang memang benar-benar memaksimalkan EV-nya. Jadi kita tuh berasa kayak punya dua mobil di sini ya, ada mobil bensin, ada juga mobil EV. Bahkan kalau lo memang mau EV doang, walaupun ada bensin ya, sensasi mobil listrik itu tetap bisa didapatkan dari mobil ini. Oke, bicara impresi berkendara, ini mobil memang udah sebenarnya cenderung perfect banget gitu ya, karena walaupun dia jenisnya SUV tapi tetap punya performa yang oke banget. Ini berkat ada bantuan dari motor listrik dan juga baterainya itu ya. Jadi menurut gua secara akselerasi itu no issue sama sekali gitu. Bahkan kalau misalnya stop and go pun ini tetap enak karena memang yang aktif itu yang listriknya, yang punya torsi yang instan gitu. Dan ketika terjadi perpindahan dari listrik ke bensin atau sebaliknya pun ini hampir atau nyaris nggak berasa gitu, termasuk soal getarannya dan tenaganya juga kayak linear aja gitu, mirip ini gitu. Sementara untuk handlingnya ya handling SUV leather frame pada umumnya sebenarnya, jadi dibilang istimewa banget juga enggak, tapi jelek juga enggak. Yang pasti dia punya settingan atau bantingan suspensi yang menurut gua enak dan berasa mahal gitu. Jadi baik pengemudi maupun penumpang tuh sama sekali nggak ngerasa apa ya, jadi kayak nggak nyaman gitu dalam mobilnya. Jadi benar-benar memang urusan performa dan kenyamanan dalam kabin jadi salah satu nilai plus dari mobil ini. Ya jadi inilah dia Chery Tiggo 8 CSH. Setelah kita pakai harian, memang sebenarnya ini mobil cukup memuaskan karena bisa mengakomodir sebanyak mungkin kebutuhan kita ya sekarang ya. Kita butuh mobil keluarga, butuh mobil harian yang praktis, yang efisien, hemat bahan bakar, performanya juga oke, fiturnya canggih, lengkap segala macam lah ya. Bahkan sampai ke harga jualnya pun ini juga masih tergolong terjangkau gitu ya. Untuk yang versi termurahnya itu, yang Convert, itu dijual bahkan di bawah 450 juta, atau tepatnya 499,9 juta. Nah,
Yang paling tingginya itu udah pakai all-wheel drive, lebih advance lagi, itu harganya 569 jutaan. Sementara yang sekarang kita pakai ini yang versi moderatnya, versi menengahnya lah ya, 519 jutaan. Jadi memang tetap masih masuk akal lah. Tapi bener nggak sih masuk akal? Coba ya kalian komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace.